bersyukur dan berterima kasih kesekian kalinya diberi kesempatan dan kepercayaan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya sangat senang sekali dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam baik dari segenap pengurus dari Yayasan Kristopirus Semarang, tapi juga dari gereja saya, Gereja Kristen Muria Indonesia, Gloria Patri, Tanah Mas, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga gantian mengundang beliau, Bapak Pendeta atau Pastor Somi, untuk berkhotbah di tempat kami. Sayang waktu itu saya dan istri tidak bisa hadir karena ada pelayanan di Kota Pati, di luar kota. Tapi setelah selesai saya ngecek kepada beberapa orang, bagaimana Pak Somi? Bagus Pak, baik, jadi berkat. Iya, puji Tuhan. Dan ternyata beberapa anggota jemaat kami adalah juga saudara dan famili dari Pastor Somi dan istri. Kami senang. Saya minta istri saya untuk berdiri. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Karena keberhasilan saya adalah keberhasilan dia juga. Amin. Ya, kesehatan kami juga kesehatan dia juga. Dia banyak sekali mendukung dalam doa untuk pelayanan kami. Satu hal yang saya ingin sampaikan sebelum khotbah adalah bahwa baru-baru lalu di Semarang diadakan 30 Years Walking with Jesus, yaitu satu peringatan 30 tahun yang lalu, di mana di kota Semarang khususnya terjadi kepenuhan rohani secara ukumene yang luar biasa. Dan lewat website dan persekutuan itu, lewat kesaksian-kesaksian baru tahu kalau lahirnya Gereja Gisi, lalu bertobatnya Pastor Somi, Jimmy Untoro, Sindoro, termasuk saya dan banyak yang lain adalah termasuk kebun rohani 30 tahun yang lalu di Semarang. Itu satu hal yang indah. Lalu Jeffrey anak saya melalui tunas kecil dan sejarah dia pelajari, ternyata memang ada benang merah begitu. Kait-mengait gelombang kebun rohani ini yang terjadi suatu negara, terjadi suatu kota. Nah, kami yakin bahwa kehadiran kami di sini juga termasuk benang merah itu. Amin. Berapa hari lalu saya dihubungi Pastor Somi, Pak Andreas besok minggu ya khotbah ya. Saudara, kita ini sudah seperti saudara, seperti sahabat sehingga enggak usah surat-suratan gitu. Lewat telepon pun cukup ya. Sejak itu saya mulai bergumul dan berdoa, tema apa ya begitu. Lalu saya tahu kalau tema umumnya adalah unshakable generation. Nah, saya mesti tidak menyimpang jauh dari situ. Dan entah karena jet lag atau bagaimana, saya susah tidur. Tapi pada waktu saya tidak bisa tidur, justru pada waktu itu Tuhan berfirman, why don't you speak and preach about unshaken faith, ya, unshakable faith. Oleh karena itu tema ini saya pilih untuk pagi ini. Silakan dari slide bisa menolong. The unshakable faith, ya. Karena dengan demikian tidak menyimpang daripada firman Tuhan yang lalu maupun tema umum. Iman yang tidak tergoncangkan. Apa alasannya? Karena to be the unshakable generation, we must have to be unshakable faith. Ya, salah ketik ya. Jadi tidak mungkin kita menjadi unshakable generation tanpa memiliki unshakable faith, iman yang tak tergoyahkan. Apa dasarnya? Nanti kita bisa belajar. Matius 7 ayat 24 sampai 25 berbicara tentang dasar yang teguh ini. Dikatakan di situ, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada beberapa kalimat yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bukannya sekedar percaya dan mendengar, tetapi mendengarkan firman dan patuh yang melakukannya. Sama dengan orang yang bijaksana, bukan yang bodoh.
yaitu yang mendirikan rumah di atas batu karang. Sehingga kalau toh turun hujan, datang badai, yang melanda rumah itu tidak tergoyahkan, unshakable. Kita lihat gambar di sini, saya senang, ya. Nanti kita lihat gambar di sini menunjukkan bagaimana kokohnya sebuah rumah. Yang lalu Pastor Somi sudah menunjukkan suatu menara di atas batu karang, diterjang gelombang, dan dia tidak roboh. Kita melihat di sini, to be unshakable dikatakan rumah yang di atas batu karang, saudara ya. Nah, apa saja yang termasuk faith, unshakable faith? Termasuk belief, kepercayaan kita, credo. Di gereja lain hampir setiap minggu bahkan diucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Ya, itu credo. Iman Masehi yang berabad-abad, yang tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Termasuk yang lain adalah confident, unshakable confidence. Mempunyai suatu keyakinan, saudara. Keyakinan ini lebih kuat daripada sekedar kredo, sekedar percaya. Orang rela mati karena keyakinannya. Agama apapun, doktrin apapun, kalau itu sudah merupakan satu confidence, dia willing to die. Kemudian unshakable principle, prinsip. Artinya apa? Memang kita harus mengakui ada berbagai aliran gereja, macam-macam liturgi, macam-macam pujian, ada yang senang himne, senang kontemporer dan sebagainya, itu enggak prinsip. Tetapi yang tidak boleh tergoyahkan adalah iman yang prinsip, iman yang mendasar. Walaupun itu dikatakan fundamental, walaupun itu dikatakan ortodoks, kuno, ketinggalan zaman, tetapi itu yang tidak boleh berubah. The unshakable standard. Yang saya masukkan di sini adalah the Bible, standar. Dan tentunya berdasarkan standar ini termasuk moral Kristiani kita. Kalau memang kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu harus konsisten. Nah, dalam hal inilah tercakup di dalam iman itu tadi, the unshakable faith. Seterusnya, let us learn from the founding fathers, the reformers, how they hold fast their faith until death took them apart. Mari kita belajar dari nenek moyang kita para reformator, saudara. Saya bersyukur bahwa baru-baru ini, slide berikut, dapat berkat Tuhan, kesempatan, karena saya sudah pensiun, diberi bonus, cuti panjang, bahkan diberi bonus kalau mau tur ke Eropa